bisa diceritakan secara singkat usaha apa yang sudah Mas Nanang lakukan saat ini? Kebetulan saya sedang mendalami usaha di jasa desain seperti desain poster, banner, flyer, dan lain-lain. Usaha Mas Nanang ini udah berjalan berapa tahun ya? Kalau boleh tahu itu dimulai dari tahun berapa? Sekitar sudah 3 tahun, berarti dari 2023 lah, hampir 3 tahun. Nah, kalau target pasar Mas Nanang sendiri itu untuk siapa nih? Usaha jasa desain ini tuh targetnya untuk siapa, mahasiswa atau siapa? Targetnya ya terutama juga ada mahasiswa, terus pelaku UMKM, ada perusahaan-perusahaan, instansi, terus banyak lah. Itu contohnya itu seperti itu. Kalau ini mau menggunakan jasanya Mas Nanang, ini untuk kita order pemesanannya itu melalui apa? Saya biasanya itu kan kalau dari sekarang emang sudah banyak yang kenal, terutama di sekitar saya. Terus kebetulan saya juga sekarang bekerja di lembaga keuangan juga sebagai tim desain. Jadi kebanyakan itu ya pesanan dari teman-teman atau dari lembaga-lembaga lain gitu dari kantor saya. Pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Masalahnya ini kan biasanya dalam suatu usaha itu pasti ada keunggulan sama kelemahan kan Mas. Itu keunggulan dari usaha Mas ini tuh apa? Kalau keunggulannya untuk saya itu di desain saya tentunya beda dari yang lainnya. Kalau saya itu kan menerapkan prinsip hierarki, jadi desain saya itu simple tapi itu kelihatan mencolok gitu loh. Jadi mungkin gitulah keunggulan yang paling utama itu. Dari banyaknya bidang atau usaha tadi, kayak jenis-jenisnya, yang paling laku keras atau yang paling banyak diminati itu apa? Kalau untuk yang paling banyak diminati itu pastinya poster ya, poster dan flyer gitu juga, gitu untuk branding mereka biasanya gitu. Terus kelemahan, tadi kan keunggulan sudah ya Mas. Terus selanjutnya kelemahannya nih apa aja? Untuk kelemahannya mungkin di itu ya, revisi itu semua tukang desain juga tahu kalau revisi itu paling berat lah gitu, apalagi kalau revisinya itu gantinya itu hampir keseluruhan lah, intinya kita mengganti semua gitu, bukan cuma revisi satu atau dua dua bagian gitu, itu harus revisi semua gitu. Kelemahannya di situ sih, waktunya itu makan di situ. Terus ini apa? Tadi kan waktunya juga memakan kan? Apakah bisa membagi antara kayak waktu istirahat sama waktu kerja itu? Kalau untuk sekarang emang susah bagi-bagi waktunya ya. Soalnya saya juga sebagai tim editor di lembaga keuangan juga, jadi untuk pesanan biasanya saya lakukan di malam hari, dari pagi sampai sore hari saya itu mengerjakan kerjaan saya di lembaga keuangan itu sebagai tim editor. Selanjutnya nanti akan menggunakan teman saya ya Mas. Terus dalam usaha desain ini apa kendala yang sering dihadapi? Kendalanya banyak. Kalau kendala itu pasti banyak, terutama ya tadi itu revisi, itu kendalanya paling banyak, itu revisi. Jadi kalau sudah masalah revisi itu sudah paling berat gitu ya. Kalau revisi itu sudah harusnya mengerjakan punya pesanan klien yang lain, terus revisi itu kan memakan waktu. Jadi yang lain nggak langsung keurus gitu loh. Terus dalam usaha ini kan pasti ada peluangnya tuh. Bagaimana sih perkembangan kebutuhan desain saat ini? Kalau kebutuhannya itu sangat banyak. Kalau soalnya kan saat ini kan banyak orang itu kan usaha ya, apalagi jualan. Itu kan ada dia mempunyai harus butuh banner, terus harus butuh branding juga.
terus juga dia butuh konten media sosial itu, terutama itu pasti banyak sekali lah, terutama itu tadi pedagang-pedagang UMKM itu banyak. Terus apakah media sosial itu sangat membantu untuk pemasaran media sosial? Kalau untuk sekarang ya, tapi kalau saya itu kebanyakan malah dari kliennya itu dari lembaga-lembaga lain, dari kenalan-kenalan gitu. Jadi kalau dari media sosial emang saya sekarang lagi apa namanya merintis di media sosial. Tapi untuk pesanan emang dari itu tadi teman-teman atau dari lembaga-lembaga gitu yang lain. Terus desain apa sih yang sedang dimanfaatkan sekarang? Kalau desain sekarang itu kan kebanyakan kalau yang saya temui itu kan dari lembaga itu kan dia punya prinsip desain yang mintanya yang simple tapi elegan gitu loh. Ya seperti tadi ada unsur hierarkinya gitu loh. Terus nih ya Mas, dalam suatu usaha kan pasti ada kayak apa ya, saingan atau apalah gitu namanya. Ada nggak sih saingan dari berbagai pihak gitu? Kalau saingan pasti banyak, namanya juga usaha. Orang dagang aja ada saingannya, semua ada saingannya. Terutama kalau saingan itu kan sekarang kan kebanyakan memanfaatkan media sosial. Sedangkan saya juga baru merintis untuk memanfaatkan media sosial gitu kan. Pasti saya kalah kalau di saingan di media sosial, pasti kalah. Makanya untuk sekarang ini ya lagi merintis. Ada nggak sih pengaruhnya terkait dengan saingan dari Mas yang merintis di medsos? Kalau pengaruh sih nggak ada. Pengaruhnya sedikit lah, mungkin karena rezeki sudah ada yang ngatur sih. Kenal banyak orang di media sosial. Iya. Jadi harus langsung kaji gitu ya? Iya. Kalau itu rencana pengembangan usahanya Mas Nanang itu seperti apa? Tentunya tadi saya lagi merintis di media sosial untuk agar semakin berkembang, terus dikenal banyak orang gitu kan. Kalau di media sosial itu kan pasarnya luas. Kalau untuk sekarang kan emang pasarnya agak sempit, cuma di rekan-rekan terus di lembaga-lembaga lain gitu. Kalau itu strateginya Mas Nanang untuk meningkatkan usahanya Mas Nanang itu seperti apa? Strateginya memperbanyak portofolio, terus memperbagus portofolio, terus juga tadi memperbanyak konten media sosial, promosi di media sosial. Yang terakhir nih Mas, harapan seperti apa? Mas Nanang tuh mengharapkan untuk bisnis ini tuh seperti apa untuk kedepannya? Harapannya dihargai sih. Harapannya itu kadang-kadang kalau kurang dihargai sih kalau desain itu. Maksudnya dia kadang gini terus nanti itu sih ya Kadang ada yang nawar. awalnya itu kadang ada nggak wajar gitu. Dia kan kalau desain itu segitu, misalnya harga itu udah murah banget desain. Soalnya kan desain kan kalau orang yang nggak tahu, emang kalau desain itu kan mudah, tapi kalau orang yang tahu pasti itu sulit, memikirkannya aja sulit gitu loh. Untuk yang Mas Nanang sendiri itu harganya sekitar di harga berapa? Kalau harga variatif tergantung request, jadi mungkin kalau untuk desain poster itu mulai di 25.000, itu udah paling murah segitu ya, poster gitu. Yang lain menyesuaikan. Ayo mau ditanya lagi? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Nanang sudah meluangkan waktu bersama kita untuk mau kita wawancarai saat ini.